Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo sejak Januari 2025. Tujuannya jelas, menekan angka stunting dan meningkatkan konsentrasi belajar anak-anak Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting nasional memang sudah menurun dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 21,6% di tahun 2022 dan 21,5% di tahun 2023. Namun, di balik cita-cita mulia itu, program ini menelan biaya fantastis. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengalokasikan 335 triliun rupiah yang setara 44% dari total anggaran pendidikan nasional. Angka ini langsung menuai sorotan publik. Apakah sebesar itu benar-benar sepadan dengan hasilnya? Dari sisi efektivitas, hingga kini belum ada bukti kuat bahwa MBG dapat meningkatkan prestasi akademik siswa. Bahkan, klaim pencegahan stunting dinilai keliru, karena menurut Kementerian Kesehatan, masa paling krusial adalah 1000 hari pertama kehidupan, dari janin hingga usia 2 tahun. Dengan kata lain, sasaran anak SD dan SMA bisa dibilang sudah terlambat. Masalah kualitas juga mencuat. BBC melaporkan pada September 2025, lebih dari 800 siswa di Cipongkor, Bandung Barat mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG. Dari kasus ini, jelas pengawasan distribusi dan standar kebersihan masih jauh dari kata layak. Ketimpangan distribusi pun terlihat. Data pemerintah menunjukkan MBG sudah tersebar di 38 provinsi dan 502 kabupaten atau kota. Namun kenyataannya, sekolah di perkotaan bisa menyajikan menu lebih baik, sementara sekolah di daerah 3T justru kesulitan karena dapur seadanya, listrik terbatas, hingga akses transportasi yang minim. Bahkan ada daerah yang menyajikan menu junk food, dan lebih ironis lagi, ikan hiu yang seharusnya tidak untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Dari sisi keberlanjutan, anggaran yang sangat besar untuk program ini berpotensi memangkas pos penting lain dalam dunia pendidikan, mulai dari gaji guru honorer, perbaikan sekolah, hingga beasiswa bagi siswa kurang mampu. Padahal, hal-hal seperti inilah yang sebenarnya menjadi fondasi utama pendidikan nasional. Lalu, pertanyaannya, apakah program makan bergizi gratis ini memang layak untuk dilanjutkan? Banyak pihak menilai jawabannya mungkin tidak, sebab dengan biaya yang begitu besar, program ini belum menyentuh akar persoalan stunting, beresiko memperlebar ketimpangan, dan bisa membebani APBN dalam jangka panjang. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan? Pertama, arahkan fokus program pada ibu hamil dan anak di bawah usia 2 tahun, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, karena masa inilah yang disebut sebagai periode emas pencegahan stunting. Kedua, bila tetap ingin diterapkan di sekolah, lakukan secara selektif hanya di wilayah dengan resiko gizi buruk yang tinggi. Ketiga, pastikan kualitasnya terjaga dengan standar ketat dan sistem pelaporan digital yang transparan, agar masyarakat juga bisa ikut mengawasi. Keempat, restrukturisasi anggaran, yaitu mengurangi porsi untuk makan bergizi gratis dan alihkan sebagian dana ke peningkatan fasilitas sekolah, kesejahteraan guru, serta program beasiswa. Dan yang terakhir, melibatkan sektor swasta melalui program CSR, supaya beban APBN bisa lebih ringan. Dengan langkah-langkah ini, dana negara bisa benar-benar memberi manfaat nyata. Karena anak-anak Indonesia bukan hanya butuh makan siang sekali sehari, tapi juga sekolah yang layak, guru yang sejahtera, dan masa depan pendidikan yang lebih berkualitas.